Nah, berita selanjutnya yang kita akan hantarkan untuk Anda semua di pagi ini adalah berita mengenai kedua pengacara Indonesia ya, yang ada namanya juga. Betul. Viral sekali, kayaknya permasalahan dan konflik mereka belum juga usai sampai dengan sekarang. Nah. Kayaknya kebelakangan ini lebih ke comparison kekayaan antara keduanya. Waduh, saling sindir juga terjadi. Nah, sejak kasus yang Firdaus Oiwobo itu naik ke atas meja, pemirsa bisa dibilang beliau ini semakin populer, jadi bintang tamu di mana-mana, kemudian ada podcast, dan lumayan lah akhirnya bisa ketahuan begitu kalau ternyata kekayaan beliau luar biasa, katanya sampai punya gunung segala, bisa menghidupi ribuan masyarakat Indonesia. Jadi kita pun akhirnya salut gitu kalau seandainya apa yang dipunya bisa membantu masyarakat Indonesia. Tapi balik lagi, kalau sudah keluar statement seperti itu, akan ada yang counter back, yaitu Hotman Paris. Anda pasti tahu dong apa yang sedang terjadi, Pak. Hotman nih kalau udah counter back kayaknya telak gitu ya, langsung nyelekit gitu ya. Kita langsung lihat deh kira-kira seperti apa counterbacknya Hotman Paris. Silakan. Hotman Paris jatuh sakit, absen cuap-cuap ke publik, sang setru Firdaus Oiwobo makin laris manis. Undangan demi undangan sebagai bintang tamu makin mengalir deras. Firdaus kian populer. Lantas, ketika Firdaus merasa sudah terbang tinggi, bahkan melampaui Hotman yang memang sudah tenar dari dulu, Hotman nampak tak terima. Sang pengacara nyentrik itu kembali lancarkan serangan dengan sindiran tajam lagi menohok. Perihal Firdaus yang mengaku orang kaya, tapi minta honor bahkan nasi bungkus ketika tampil sebagai bintang tamu di konten YouTube milik Rudy Salim. Lindungi masyarakat dari kebohongan publik. Hari ini tanggal 1 Maret 2025, saya dari Singapura telepon teman saya, yaitu Rudy, pemilik showroom prestis yang menjual Lamborghini dan mobil-mobil mewah lainnya. Dia mengaku bahwa si Raja Uranium dan tim datang bikin konten ke tempatnya, ke tokonya. Kamu tahu nggak dia minta apa? Minta honor 6 juta rupiah dan 10 bungkus makanan. Podcast kalau dibayar 6,5 juta atau 6 juta dengan makanan yang berserak, itu udah paling top. Saya bilang sama kalian, podcast itu udah lumayan top. Saya pernah dibayar 15 juta oleh YouTuber sekali podcast. Itu udah paling top, Pak, podcastan itu 6 juta atau 8 juta gitu. Jadi kalau Hotman bilang, wah kecil sekali, lebih besar gaji staf saya, supir saya. Mana ada sih podcast yang di atas itu? Jangan disamakan dengan supir yang gajinya sebulan 6 juta. Itu namanya pelecehan terhadap supir. Honor 6 juta diakui mahal. Tentu saja kontras dengan Hotman Paris yang bahkan sudah punya acara sendiri di layar televisi. Sudah pasti Hotman tidak dibayar murah. Pun perihal mobil sport mewah, Hotman sudah punya. Sementara Firdaus baru sebatas datang ke showroom untuk beli mobil. Pun sampai sekarang ia belum terlihat pamer mobil sport itu. Sementara Hotman malah unggah video naik mobil sport. Katanya saya minta duit 6 juta. Bukan 6 juta. Saya minta Rudy Salim 25 juta. Ya, 25 juta minimal 15. Tapi mereka mampunya 6 juta. Karena saya bilang saya gak mau dibayar murah. Yang kedua, memang saya mau beli Lamborghini. Memang saya mau beli Ferrari. Wajar dong, sekalian podcast, sekalian saya nyari Lamborghini dan Ferrari. Disindir Hotman, Firdaus tak mengelak. Ia jujur mengakui bahwa honor serta nasi bungkus itu memang wajar adanya. Tak salah tentu saja, tapi haruskah pengacara tajir sekelas Firdaus yang mengaku punya gunung uranium, bahkan punya gunung di kawasan Parung Bogor, masih minta honor? Bayangkan si Raja Uranium honornya cuma 6 juta, sama dengan supir gua. Kepada rekan saya, Richard Lee, dia juga show di YouTube kamu. Richard Lee, tolong jujur kepada publik. Berapa kau bayar honor atau transport kepada si Raja Uranium tersebut waktu dia show di YouTube Richard Lee? Kamu adalah temanku. Kecil sekali sih lu ngomong triliunan, nggak sejawat lu, nggak sejajar. Lu ngomongin triliunan, masalah triliunan, miliaran, ya beli mobil puluhan miliar, tapi lu ngomongin 6 juta. Urusan gue sama Rudy Salim. Kenapa lu yang kepo?
wajar lah yang namanya narasumber meminta operasional itu wajar. Ya kan, dia mau YouTube-nya naik, ya kan, tayangannya misalnya. Ya wajar dong gue punya angka. Sama seperti orang yang nyuruh gue jadi endorse atau iklan. Begitu Hotman ya. Lo kayak orang baru di dunia entertain. Terlepas dari honor sebagai bintang tamu, Firdaus memang makin laris manis saja. Ia terima endorse bahkan tawaran sebagai bintang iklan. Beginikah potret orang yang mengaku kaya raya yang masih mengais pundi-pundi sebagai bintang tamu acara serta iklan? Sekarang ini banyak perusahaan produk yang meminta dia sebagai tamu iklan karena dianggap benar-benar orang kaya. Padahal kalau orang tahu bahwa itu adalah pepesan kosong, malah itu merugikan produknya. Ketika perbincangan perihal gunung uranium miliknya makin ramai, Firdaus tegas mengelak. Ia malah tuding Hotman yang gencar menyerang sedang cari panggung. Mentang-mentang gue ini viral, jangan cari panggung di kasus gue Hotman ya. Hotman Paris, tobat lu. Lu bahas masalah receh 6 juta. Buat apa 6 juta? Dan lu bilang-bilang hoak lagi. Bilang-bilang gue bos gunung uranium. Yang ngaku bos gunung uranium siapa Hotman? Hah? Belajar lagi. Lu isi dengan otak yang bersih, jernih, jangan kotor. Gue nggak pernah gue bilang nih punya gunung uranium. Ya, jangan fitnah lu Hotman Paris. Ya, itu tobat. Ini omongan gue nih. Ya sekian kalinya tobat. Nggak percaya lu, tobat dah. Percaya sama gue. Kalau nggak apes lu. Bantah sebagai bos uranium, toh Firdaus tak hanya akui punya gunung uranium, tapi punya gunung emas juga yang ketika dikelola dapat menghidupi masyarakat di planet bumi ini. Benarkah demikian? Ataukah ini cuma cuap-cuap untuk sensasi semata? Kalau waktu itu kan saya ditanya oleh wartawan, bang katanya abang punya gunung. Iya punya, saya bilang begitu. Kebetulan saya lagi nggak bawa data, gitu. Abang bohong lah. Jangankan gunung Parung, gunung uranium menjadi turunan gue punya, saya bilang gitu. Oh, gitu. Jadi waktu itu saya jelaskan bahwa gunung yang ada di Bima itu mengandung uranium menurut ahli geologi. Oh, menurut ahli geologi ya. Oke, nah itu kan uranium itu salah satu bahan utama buat bom nuklir. Bom nuklir ya, betul. Bahan baku pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi itu menurut ahli geologi ada 2 juta metrik ton dan itu sudah diumumkan oleh Pak Jokowi. Ada 2 juta metrik ton. Sudah diumumkan juga. Sudah diumumkan. Yang mananya itu tanah Bang Firdaus. Bukan tanah. Jadi Kesultanan Bima itu kan dulu punya verponding. Eginom, tanah itu atas nama kakek buyut saya, Sultan Bima, gitu loh. Jadi dicatat di dalam Eginom verponding itu keluarga besar saya yang punya Sultan. Tapi kan kami nggak mungkin rakyat kami usir kan gitu. Jadi mereka ya udahlah, sekarang udah sesuai dengan dinamikanya. Jadi kami nggak pernah mau pusing. Yang penting di situ ada PT bekerja sama dengan pemerintah pusat mengelola tambang emas itu yang ada uraniumnya gitu. Begitu. Bisnis banyak. Waduh, nggak ngerti lagi. Tapi nggak punya gunung ya. Pengacara kasus-kasus luar negeri. Wih, mantap. Hartanya banyak. Yoi. Tapi kurang satu. Apa itu? Dia nggak punya uranium. Satu kecamatan itu mengandung 2 juta metrik ton. Kalau 2 juta metrik ton diakumulatif kemarin 540 triliun, 590 triliun gitu. Kalau emasnya saja. Tapi kalau uranium 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Iya. Jadi 590 triliun dikali 1000. Itu bisa ngasih makan orang sedunia satu kecamatan doang. Satu dunia bisa kasih makan. Iya. Saya jadi bingung nih. Ya, okay. Jadi kalau semua kecamatan digali uraniumnya, ya itu jadi 1000 tahun bisa ngasih makan orang sedunia. 1000 tahun bisa kasih makan. Iya, kalau itu uranium benar ya sesuai dengan apa yang diumumkan oleh ahli geologi. Tak hanya punya gunung uranium serta emas, Firdaus pun perlihatkan bukti perihal status kepemilikan gunung di Parung yang katanya sedang dalam proses jual beli yang harganya mencapai 1 triliun rupiah. Jika ini benar adanya, mengapa Firdaus masih warawiri sebagai bintang tamu dengan honor tak seberapa itu? Saya tadi ngeliat ini kayak tertarik di sini. Tertarik, Lamborghini Urus 10 miliar itu harganya. Ya ini kayak tertarik. Kok murah banget sih? Oh murah banget ya? Murah deh. Ini berapa? Yang ini 9,5 miliar. Iya. Ini deh bang, mau nggak semua mobil yang ada di showroom ditukar sama setengah gunung di Parung itu abang punya kan katanya? Kalau setengah gunung itu saya rugi. Oh rugi? Rugi karena ini malam ini yang mau beli 1000 hektar itu
harganya 1 triliun. Malam ini? Iya, malam ini mau pertemuan. Malam ini mau pertemuan? Ya, dengan orang luar yang mau beli. Orang luar 1000 maksudnya hektar. luar angkasa? Orang luar negeri mau investasi ya. Oh, mau investasi. Bukan planet Mars, tapi luar. Oke, ya. Oke. Nah, beneran punya Gunung Parung dan uranium? Beneran. Itu gimana? Dan siap disidangkan di depan Istana Presiden. Ya. Akte ahli waris ini? Akte ahli ini waris. dari siapa untuk siapa? Dari moyangnya beliau namanya Raden Prabu Ngabeawan ke anak cucunya yang bernama Bapak Komarudin Bahtiar dan Bapak A.F. Saifullah. Oke, hubungannya sama Bang Firdaus? Saya kuasa hukumnya. Ini ahli waris yang minta jadi tolong. Jadi bukan punya Bang Firdaus? Separohnya punya saya. Karena dijanjikan kalau ini selesai buat Bang. Iya, enggak, memang udah buat saya separohnya. Oh, udah ada gitu. PJH-nya ya. Udah ada dan PJH. dinotariskan dia. Oh begitu. Ini dari awal tuh. Dari awal. Panjang banget nih. Iya, pokoknya semua tuh ahli waris ada berapa ratus orang tuh. Ahli waris ada berapa ratus orang? Iya, berapa ratus orang. Ini adalah gunung yang di Parung nih? Gunung di Parung tuh baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil? Iya, gunung tuh baru sebagian kecil. Dataran Parung tuh hampir semua sampai ke Kalisuren, sampai ke Citayam, sampai ke Gunung Sindur tuh ada. Puasa dengerin kayak begini, sabar ya, sabar pemirsa. Sabar, Kita ikutin jempolnya aja. jangan bergoyang ya. Kalau ngeliat video begitu di sosial media, kayaknya rasanya pengen komentar begitu. Tapi kalau kita lihat satu pintu rezeki tertutup, kemarin kan sempat ya dikeluarkan dari satu komunitas pengacara besar juga di Indonesia. Ikatan ya. Tapi ternyata pintu rezeki lain terbuka. Itulah indahnya bulan suci Ramadan. Iya, dan luar biasa ya. Sang saudagar uranium ini bisa bersaing dengan Wakanda ya. Uranium. Oh, Wakanda, vibranium Forever. nggak ada artinya itu pemirsa.